Kuliah di kampus elit, tapi masih harus jualan makanan. Hah? Yang bener aja. Ya, kalian gak salah dengar. Yuk simak cerita perjalanan kita kali ini. Berawal dari mata kuliah entrepreneur, kita ingin bisa memberikan produk yang memiliki value ke customer. Singkatnya, terciptalah produk pertama kami, gluten-free waffle sandwich yang low kalori dan punya harga yang terjangkau. Seiring dengan berjalannya waktu, kami sudah mulai menambahkan menu baru seperti croffle dengan berbagai macam pilihan saus. Nah, tapi selain itu, kami juga memiliki brand extension yaitu Busy Bites yang menjual berbagai macam menu platter seperti truffle fries, bulgogi fries, dan juga chicken platter. Yuk langsung aja kita dengerin tanggapan WhatsApp people tentang produk kita yuk. Ini enak banget. Enak banget. Ayo cepet cobain. Ya nggak kerasa sih yang awalnya yang beli cuma 1-2 orang, sekarang kita malah punya pelanggan tetap loh. Wah seneng banget nih. Nah tapi karena kita merupakan bisnis food and beverage yang cukup kompetitif, jadi kita harus tetap berinovasi nih agar tetap unggul dari kompetitor lainnya. Nah sehingga pada semester ini Waffle sudah melakukan riset dan juga market testing terkait 4 rancangan inovasi yang telah kita eksekusi. Jadi yuk kita simak bareng hasilnya. Analisis kesimpulan market testing dari 64 responden survei market testing WhatsApp ditemukan bahwa 46,9% responden WhatsApp adalah individu dengan usia 19 tahun dilanjut dengan individu berusia 20 tahun sebesar 21,9%. Responden yang mengisi survei market testing WhatsApp sering membeli produk WhatsApp dengan intensitas sebanyak 1 hingga 3 kali dengan persentase 56,3%. Responden juga menyatakan bahwa produk yang paling favorit dan menarik adalah Croffle dengan persentase mencapai 51,6%. Selain itu, responden juga menyatakan bahwa probabilitas untuk melakukan pembelian di masa depan sangatlah mungkin. Responden juga menyatakan bahwa 67,2% responden belum mencoba produk baru yakni platter dari WhatsApp. Namun 100% responden merasa bahwa mereka tertarik dengan produk terbaru yakni platter. Di samping itu, program loyalty card yang telah dilaksanakan juga mendapatkan sambutan yang cukup positif dengan responden dan pengadaan program branding yang dicantumkan juga mendapatkan respon yang cukup positif dari responden. Nah selanjutnya kami juga melakukan interview bersama expert yang ahli di bidangnya masing-masing nih. Jadi yuk kita kepoin. Dalam bisnis F&B, aspek operasional adalah salah satu hal yang cukup krusial. Seperti layaknya usaha F&B yang ada sekarang, tentu kualitas adalah hal yang utama. Sehingga penting sekali untuk bisa menjaga kualitas bahan baku. Di sini, owner Lodo Kampung juga menyatakan bahwa sekalipun percaya kepada supplier yang sudah ada, perlu tetap memantau dan memilih sendiri bahan baku yang akan digunakan secara langsung demi menjaga kualitas. Beliau juga menyarankan bahwa di samping bahan baku yang digunakan itu berkualitas, proses produksi juga perlu diperhatikan dan harus dijalankan sesuai dengan SOP yang telah dibuat bersama-sama sehingga masing-masing individu dapat bekerja sesuai dengan apa yang dilakukan dan meminimalisir kesalahan. Mungkin beliau ingin menyampaikan juga bahwasanya untuk mahasiswa UC terutama yang sedang merintis bisnis startup itu wajib untuk bisa mengkonsolidasi dan mengatur komunikasi yang baik di antara anggota tim internal sehingga harapannya apabila nanti bisnis berkembang dengan baik maka tidak akan terjadi masalah-masalah yang mengganggu kedepannya terutama di masalah operasional. Selanjutnya adalah Human Resource atau HR sebagai aspek penting yang mencakup urusan umum, manajemen inventaris, dan pengelolaan sumber daya manusia. Nah, melalui interview dengan Kak Salma dari PT Liwaya Gresik, dapat disimpulkan bahwa HR perlu menyusun program pelatihan meliputi pelayanan, operasional, keamanan kerja, dan pengelolaan inventaris untuk meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, penting juga untuk melindungi hak cipta aset bisnis seperti logo, resep untuk mencegah bisnis lain menyalinnya tanpa izin. Nah, Kak Salma juga menekankan pentingnya menerapkan sistem reward untuk meningkatkan motivasi karyawan, sementara sistem sanksi untuk membantu menjaga kepatuhan terhadap aturan dan prosedur keamanan bisnis. Nah, kedua sistem ini harus kita tetapkan secara adil dan transparan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Oke, selanjutnya dari segi marketing, di mana marketing merupakan salah satu aspek penting untuk meningkatkan penjualan, brand awareness, dan juga loyalitas pelanggan.
Nah, berdasarkan hasil interview dengan Kak Lili Aprilia dari PT Liwayway, ia menjelaskan bahwa program loyalty card merupakan program yang baik untuk diterapkan karena memang bisa menjadi cara untuk membangun hubungan dengan para pelanggan dengan memberikan benefit tambahan. Nah, namun, menurut Kak Lili sendiri, program bundling ternyata lebih banyak diminati oleh para pelanggan karena menawarkan lebih banyak keuntungan secara menyeluruh. Nah, dari Kak Lili Aprilia sendiri juga memberikan beberapa tips tambahan untuk kami, yaitu yang pertama, pastikan program bundling yang dibuat lebih menarik dan diminati oleh para pelanggan. Dan yang kedua, memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram atau juga TikTok untuk menjangkau target market yang lebih luas. Namun, juga perlu memperhatikan waktu yang tepat untuk mengiklankan suatu produk melalui ads. Kemudian, kami juga melakukan interview terhadap Kak Natalia Erlina selaku pemilik dari Oh My Gejang. Kak Natalia Erlina sendiri mengungkapkan bahwa loyalty card tidak selalu menjamin pelanggan akan kembali membeli produk kita. Alasannya saat ini sudah jarang orang yang mau menggunakan loyalty card, apalagi yang berbentuk kartu fisik. Kak Natalia Erlina lebih menyarankan untuk menerapkan program bundling, terutama untuk produk makanan dengan minuman. Nah, kita juga dapat tips marketing dari Kak Natalia Erlina untuk kami terapkan, yaitu yang pertama, menggunakan platform media sosial seperti Instagram dan juga TikTok untuk beriklan. Dan yang kedua, ketika kita memilih untuk melakukan marketing melalui influencer, kita harus memilih influencer yang sesuai dengan target market kita. Selanjutnya, berdasarkan hasil mentoring dengan expert berikutnya yaitu Pak Tigore dalam bidang sosial media dan juga marketing, terdapat beberapa hal yang perlu kami terapkan ketika ingin mengunggah konten di media sosial bisnis kami. Yaitu yang pertama adalah fokus terhadap produknya. Dikarenakan target market kami adalah Gen Z yang merupakan makhluk visual, oleh karena itu visual dari produk sendiri harus ditampilkan 60 hingga 70%. Nah, yang kedua adalah mengenai durasi dari konten yang kami unggah. Dikarenakan penonton kebanyakan hanya melihat 3 hingga 5 detik awal konten saja, oleh karena itu 5 detik awal konten tersebut sangat krusial dan kami memerlukan kreativitas dan juga gimana caranya agar konten kami itu terlihat menarik kepada para penonton. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah mengenai review. Review itu sangat penting dikarenakan ketika para calon konsumen itu sudah melihat dan tertarik terhadap produk kami, pastinya mereka akan melihat review-review terlebih dahulu. Oleh karena itu, pengunggahan konten mengenai review itu juga penting. Dan yang terakhir adalah mengenai akses terhadap pembelian yang dapat kita lakukan melalui link yang tersedia di konten-konten kami seperti di postingan ataupun juga di story Instagram. Nah, jika dari segi finance, inovasi yang telah dilakukan WhatsApp sudah memiliki potensi menjadi pembeda dari kompetitor jika dikelola dengan baik dari segi keuangan. Karena secara keseluruhan, inovasi yang telah dilakukan oleh WhatsApp sudah cukup baik. Berdasarkan analisis dari interview expert yang telah saya lakukan bersama Bapak Iwan selaku expert dari Sunkist, inovasi terkait sistem loyalty card sudah bagus karena dapat dikategorikan sebagai biaya pemasaran atau biaya marketing. Tipsnya adalah perlu adanya pemantauan serta analisis rutin untuk keefektivitasannya. Mungkin dapat mempertimbangkan seperti penggunaan teknologi pelacakan agar lebih efektif dan efisien untuk kedepannya. Selanjutnya, inovasi kedua adalah bundle pricing dan product bundling dengan menawarkan paket dengan harga yang menarik untuk meningkatkan penjualan. Nah, inovasi ini tuh sudah sangat baik untuk mendorong volume penjualan. Dan namun perlu diketahui bahwa tipsnya adalah margin keuntungan harus dihitung dengan hati-hati agar diskon tidak merusak profitabilitas. Selain itu, tips lainnya adalah pastikan bahwa produk bundle yang dipilih memiliki biaya produksi yang rendah untuk menjaga margin keuntungan yang sehat. Nah, tips yang terakhir untuk inovasi yang telah kita lakukan adalah brand extension, yaitu adanya perhitungan HPP yang menyeluruh dengan skala produksi yang efektif dan manajemen persediaan yang baik untuk menekankan biaya. Nah, setelah garis besar, inovasi yang telah dilakukan oleh WhatsApp sudah cukup baik. Nah, selama semester ini, WhatsApp telah mengadakan pre-order secara rutin setiap minggunya nih, yaitu setiap hari Senin dan juga Kamis. Selain itu, kita juga mengikuti 3 bazar yang luar biasa pengalamannya. Di semester ini, kita berhasil launching inovasi bisnis baru berupa brand extension dan loyalty card loh. Bahkan, di semester ini, kita memiliki event review berhadiah total 500.000 nih. Nah, tapi nggak berhenti di situ. Yang paling penting dan semua anggota kami suka adalah ada bonus gaji tambahan untuk anggota yang rajin. Jadi, siap-siap naik gaji. Wah, terasa panjang ya cerita WhatsApp hari ini.
Tapi itulah perjalanan bisnis, perlu kerja keras, pengorbanan, kemauan untuk terus berinovasi agar bertahan dan berkembang. Ya, kalau nggak jalanin bisnis sih kita tidur. Bercanda. Kalau nggak jalanin bisnis, kita tuh nggak tahu nih susahnya produksi tiap minggu, jaga customer satisfaction, atur keuangan supaya tetap cuan. Dan masih banyak lagi deh pokoknya. Perjalanan bisnis itu emang gak selalu indah teman-teman, tapi akan selalu ada progres. Dan yang paling penting, trust the process. Karena apa yang kita tanam akan kita tuai sekecil apapun hasilnya. So, semangat berjuang cuan!